Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alfiana Refki selaku dosen pembimbing tutor bahasa Indonesia dan teman-teman Universitas Terbuka yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita berdiskusi pada video kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini di video saat ini saya ingin membahas tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, jadi kalau virus ini tuh dia bisa menular ke siapa aja ya, mulai dari bayi, terus anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui ini. Nah, virus corona ini memang dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya ini lebih gede ya, lebih besar jika terkena orang seperti orang yang lanjut usia, terus ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau mungkin orang yang daya tubuhnya itu lemah. Misalnya dia punya penyakit kanker, itu lebih fatal jika sudah terkena COVID-19. Bahkan itu jika terkena mereka bisa meninggal ya. Oke, jadi kalau infeksi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini tuh menular dengan cepat lalu menyebar ke wilayah lain di Cina. Nah, sudah menyebar lalu masuklah COVID ini ke Indonesia ya. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. COVID-19 muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Saat ini, tanggal 1 November 2022 tercatat 6,49 juta orang telah tertular dan 159.000 orang telah meninggal. Turut berduka cita ya. Terus, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi ini membawa dampak yang cukup serius pada kesehatan, terus ekonomi, dan ke lingkungan hidup sosial di Indonesia nih. Misalnya dampak kesehatannya tuh yaitu kesehatan masyarakat di Indonesia menurun, apalagi jika sudah terkena COVID ya, sudah pasti kesehatannya memburuk, iya dong. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Dari dampak ekonomi Indonesia tentu menurun ya, karena banyak pekerja tuh yang di PHK ya, diputuskan. Tentu dari dampak ekonomi juga mengalami penurunan ya. Penurunan itu misalnya nih, orang-orang saat pandemi ini kan kita banyak yang di PHK nih dari mulai pekerja ya, sehingga orang yang punya usaha mereka kan tentu membutuhkan, gak jelas loh. Oke, sekian dulu video saya pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.